Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tema yang sangat menarik yang insya Allah akan memberikan siraman rohani dalam jiwa dan hati kita hingga kita semakin mantap, semakin kuat, semakin istiqamah menjalani hari-hari Ramadan yang insya Allah akan kita lalui sampai sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah menjaga lisan dan perbuatan etika dalam berpuasa. Tentu menjaga lisan dan perbuatan adalah hal yang perlu kita lakukan, perlu kita perhatikan terutama di bulan Ramadan karena etika itu sangat penting sekali. Dan tema kita ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Damri Tambunan SHI SPDI MPD. Beliau merupakan Ketua Harian LPTQ Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, di bulan puasa ini bagaimana kondisi semakin sehat Ustaz? Semakin sehat. Alhamdulillah, keluarga sehat-sehat semuanya? Sehat. Masya Allah, Masya Allah. Keluarga juga sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di sela-sela aktivitas kegiatan di LPTQ ini Ustaz, Alhamdulillah berjalan lancar selama puasa Ustaz? Insya Allah semua berjalan lancar. Masya Allah, apalagi ini akan melaksanakan MTQ setelah puasa nih Ustaz ya? Setelah pasca Idul Fitri, insya Allah di tanggal 19 April kita rencanakan. Namun nanti kita tunggu wali kota. Nanti kita rencanakan kalau seandainya ada perubahan. Baik, Masya Allah. Semoga pegelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kota Medan di bulan April itu Ustaz ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Dan sukses Ustaz ya. Amin. Melahirkan qari-qari'ah yang insya Allah memberikan dampak rahmat di Kota Medan ini insya Allah, mengharumkan Kota Medan, provinsi bahkan Indonesia. Amin insya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir. Siap, menyisihkan waktunya untuk memberikan tausiah di TVRI ini Ustaz. Insyaallah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh qari kita Al-Ustadz Muhammad Fikri Nahrawi. Beliau merupakan qari kebanggaan Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga pernah juara pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Serdang Bedagai. Kepada qari, fal yatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sabar ingin mendengarkan tausiah dari narasumber kita terkait dengan menjaga lisan dan perbuatan etika dalam berpuasa. Ustadz, ini terkait dengan menjaga lisan dan perbuatan Ustadz. Untuk muqaddimah tema kita pada hari ini dipersilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, kita tidak hanya menjaga hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, seperti kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang harus kita jaga dalam ibadah puasa kita ini, agar supaya ibadah puasa yang sempurna, yakni menjaga hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Karena hampir setiap Ramadan satu hadis yang selalu disampaikan para asatis kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atas.
Berapa banyak umatku yang puasa, setiap tahun mereka berpuasa, tapi mereka tidak dapat apa-apa dari ibadah puasanya, kecuali hanya lapar dan haus. Karena hanya menjaga hal-hal yang membatalkan, tapi kita lupa. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, kita tidak jaga dari dalam ibadah puasa kita itu. Dan salah satu yang menyebabkan hilangnya pahala puasa itu adalah kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik. Kadang-kadang di siang bulan suci Ramadan masih berkumpul, bertemu. Kadang-kadang kita bercerita dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di pertemuan itu, tanpa terasa bagi kita. Kita menceritakan, bahkan membuka aib, bahkan tanpa terasa kita juga kadang-kadang menceritakan aib kita kepada orang lain. Ini dalam Islam disebut dengan ghibah. Tapi ada orang yang mengatakan, tapi kan yang betulnya aku sampaikan. Bukan tak betul. Yang betul disampaikan itulah namanya ghibah. Kalau tidak betul disampaikan kepada orang, itu namanya fitnah. Di siang bulan suci Ramadan ini, yang harus kita jaga adalah itu. Kemudian perkataan dusta. Kita kadang-kadang berbohong. Apalagi lisan ini kadang-kadang cepat sekali mengada-ngadai. Perkataan yang tidak jujur dan lain sebagainya. Di siang Ramadan ini harus kita jaga. Karena salah satu ibadah puasa ini adalah bagaimana kita bisa beretika dengan baik. Apalagi ada satu ungkapan apa? Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu adalah di atas ilmu. Jadi kadangkala banyak orang yang berilmu, banyak orang yang mempunyai pengetahuan, tapi lupa menjaga etika dalam kehidupan. Salah satu didikan dari ibadah puasa ini adalah bagaimana supaya kita bisa beretika dengan baik. Jadi puasa ini tidak hanya menjaga tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Tapi kita juga bagaimana supaya ibadah puasa itu mampu menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang selalu beretika, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan beberapa hari puasa yang dilakukan, insya Allah ini bisa hendaknya mendidik kita menjadi orang yang berakhlakul karimah dan beretika dengan baik. Baik, Masya Allah. Terkait dengan Ustadz yang telah disampaikan tadi bahwa ada yang menghilangkan pahala puasa atau yang dikenal dengan fikih namanya muhbitat ini Ustadz, kan hal-hal yang menghilangkan pahala berpuasa. Kebanyakan kita kan fokusnya nih Ustadz kepada hal-hal yang mubtilat, yang membatalkan puasa nih Ustadz, kan tidak makan, tidak minum, tidak suami istri berhubungan badan. Tetapi dalam hal-hal yang menghilangkan pahala puasa ini selalu kita terjerumus kepada hal itu Ustadz. Bagaimana cara kita nih Ustadz? Baik. Ini untuk seperti tadi, ini kan hal yang sering terjadi, menggibah, memfitnah, berkata dusta. Ini kan hal-hal yang mungkin maaf nih Ustadz, begitu siap berbuka puasa sudah mulai menggibah nih Ustadz. Ini bagaimana kita menghayati dari ibadah puasa itu, ada tidak keterkaitannya dengan pendidikan puasa itu dengan menjaga lisan ini Ustaz? Persilakan Ustaz. Sebenarnya kita harus bisa melakukan bagaimana supaya lisan ini bisa menambah tarbiyah dalam diri agar supaya tidak artinya tidak hilang pahala puasa. Apa yang bisa dilakukan? Bisa baca Quran. Kita bisa membaca Quran setiap saat, apalagi kalau kita targetkan 1 juz 1 hari. Kalau seandainya puasa kita ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, bisa saya rasa khatam Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, salah satu yang dianjurkan adalah baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi adik-adik kita juga di LPTQ Kota Medan ini selalu kita himbau
Apalagi masa remaja, masa pemuda mereka kadang-kadang labil supaya terdidik puasa itu dengan baik, baca Quran. Yang kedua, kita bisa berzikir kepada Allah. Apalagi zikir ini adalah satu hal yang dianjurkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita bisa gunakan lisan itu untuk berzikir. Kemudian beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kita beristighfar ini, kebiasaan kita, itu 3 kali ba'da sholat. Kali 5 waktu sholat yang wajib, baru 15 kali. Padahal Rasulullah SAW yang dijamin Allah masuk surga, beliau beristighfar 70 lebih, bahkan ada yang 100 kali per hari. Gitu. Jadi lisan ini sebaiknya kita gunakan ketimbang banyak bercakap. Kita gunakan untuk beristighfar. Kemudian berdakwah, mengajak. Gunakan lisan itu ini untuk mengajak orang bagaimana supaya berbuat baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. An-Nahl 125. Kita gunakan lisan ini. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang juga sudah banyak solawat yang bisa dijadikan sebagai saya rasa sebagai cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan nada-nadanya juga sudah dibuat dan itu memudahkan kita. Jadi di siang bulan suci Ramadan itu ketimbang kita melakukan atau berbicara yang tidak baik, maka gunakanlah hal-hal yang seperti itu supaya terjaga pahala puasa itu. Dan ketika kita keluar dari Ramadan itu memang betul-betul adalah mendidik kita bagaimana supaya kita menjadi orang yang beretika, apalagi berbicara. Yang kita hilangkan lagi adalah dusta. Apalagi ada hadis Rasul, ayatul munafikin salas gitu kan. Tanda-tanda munafik itu 3, idza haddasa kadzaba, ketika dia berkata dia selalu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, ketika dia diberikan kepercayaan dia berkhianat terhadap itu. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang mendidik kita bagaimana supaya lisan kita, kalau bisa yang manis-manis. Dulu kami sering diajarkan orang tua, jangan pernah kasar ketika berkata. Apalagi di siang Ramadan. Gitu. Jadi kalau bisa bukan hanya ketika puasa kita jaga gitu. Kadang-kadang ada nggak merepet, nggak apa, nggak dusta. Tapi hanya Ramadan, hanya ketika di siang Ramadan. Habis ketika Ramadan, habis berbuka, dibantainya lagi. Merepetnya, dibantainya lagi, cakap-cakap kasar dan lain sebagainya. Kita ingat bahwa ini soim, aku sedang puasa. Kita harus jaga puasa ini. Ketika ditanya, dan itu juga hal yang membingungkan kita, kulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar, walaupun itu sangat pahit sekali rasanya. Kita harus bisa menjaga lisan kita dengan baik. Apalagi salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah ketika kita bisa menjaga lisan kita dengan baik. Dulu waktu kecil-kecil, waktu SD dulu, ada dulu kita tulis satu tulisan dipajang, mulut kamu harimaumu. Kadang-kadang dari mulut kita ketika berbicara ini, itu bisa menghantam diri kita sendiri. Jadi etika dalam berpuasa, apalagi menggunakan lisan ini, tak ada yang lain kecuali baca Quran, kita bisa berdakwah, kita bisa istighfar, zikir, solawat, dan lain sebagainya. Kalau tak bisa juga, tidur. Tapi janganlah pula tidur mulai dari sahur, sampai dia berbuka, tidur terus. Artinya, ada dulu jemaah kita, ketika kita di siang Ramadan tuh, dia bilang begini, Ustadz, kenapa ya ketika berpuasa tuh mulut kita nih kadang-kadang mau bercakap kok bau ya gitu. Walaupun itu adalah bau kasturi nanti gitu. Ternyata ini adalah merupakan satu kode bahwa supaya kita sedikit dalam hal berbicara. Bahkan ada lagi mungkin satu istilah, tangan 2, kaki 2 gitu. Telinga 2, supaya kita banyak melihat, mata 2, banyak mendengar, banyak berjalan. Tapi mulut kenapa hanya 1 gitu? Supaya kita
sedikit dalam hal berbicara. Jadi pemirsa TVRI yang dimanapun Anda berada, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, mari kita jaga. Kadang-kadang mau terucap kata-kata yang keluar ini, kita tahan dulu. Apalagi satu hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik. Tak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Kunci mulut itu. Itulah yang harus bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ya ibadah puasa kita adalah ibadah yang bisa mendidik kita menjadi orang yang beretika dengan baik. Baik, Masya Allah. Tentu harus kita hayati bahwa ibadah puasa itu ibadah yang kompleks nih Ustadz ya. Kompleks. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan lisan nih Ustadz ya, agar tidak berucap yang tidak baik. Benar. Ustadz. Terkadang kan kita hanya terfokus ini hanya kepada kalau nanti makan, minum, ini membatalkan puasa. Ternyata capek-capek tadi kita berpuasa, Tak ada apa-apa. tapi tidak ada apa-apanya. Ini lebih rugi lagi nih Ustadz ya. Masya Allah, tentu harus kita pahami dan kita hayati nih Ustadz. Iya Ustaz. Ustadz, terkait dengan menjaga lisan, kemudian menjaga perbuatan. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana menjaga lisan. Ya. Dan ini Ustadz sikap atau perbuatan ini Ustadz. Bagaimanakah kita menjaga perbuatan kita terkait dengan mungkin hal-hal yang sikap atau tenaga nih Ustadz. Ya, kalau lisan tadi lebih khusus perbuatan yang terkait dengan lidah. Tapi perbuatan yang terkait dengan anggota tubuh ini bagaimana nih Ustadz? Ya. Selain daripada lisan, kita juga harus bisa menjaga semua anggota tubuh kita. Tidak hanya mulut, tapi mata. Kita juga harus jaga dengan baik penglihatan kita. Kemudian kita juga jangan pernah menjalankan kaki kita ke tempat yang tidak Allah ridhoi. Kemudian kita juga harus gunakan kuping kita. Karena ada istilah, dosa itu ketika sudah kita jaga dengan baik, ternyata bisa kecipratan dari orang, dosa orang kepada kita. Kenapa? Karena kita hadir di satu tempat yang mana tempat itu adalah majelis ghibah tadi, kita juga ikut duduk di situ. Kita juga ikut, berarti kita ikut tercipratan dosa di situ. Makanya ada jemaah ketika ba'da zuhur, kadang-kadang begitulah kumpul-kumpul. Kemana kakak? Sinilah dulu, udah lama tak jumpa gitu kan. Aku belum belanja lagi, belum siapkan bukaan puasa. Sinilah duduk sini. Terakhir kita duduk di situ nimbrung, ternyata ada orang yang menggibah. Ini juga salah satu hal. Kalau bisa keluar dari tempat itu, ikutan di situ. Kemudian kita juga jangan pernah ketika berpuasa kita mengambil yang bukan milik kita gitu. Apalagi kadang-kadang mohon maaf ini, ketika berpuasa banyak yang golek-golek di masjid, ada yang tertidur, handphonenya itu terpegang dia ketika kita lewat. Ya ini kan nggak nampak nih, nggak terasa dia kok diambil nih gitu. Dia ambil handphone itu gitu. Tapi ini adalah satu hal etika yang tidak baik. Dan ketika berpuasa ini juga bisa menghilangkan pahala. Jadi bagaimana kita bersikap? Ya apa yang bisa kita lakukan? Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan perbuatan, bisa bersedekah, bisa berinfak. Baik. Apalagi di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa gunakan itu semua. Baik. Artinya bagaimana bisa kita bersikap, dan sikap tindak tanduk perbuatan kita itu tidak menghilangkan pahala puasa. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah tadi Al-Ustadz kita telah menyampaikan begitu banyak sekali contoh-contoh hal-hal yang perlu kita jaga dari lisan kita.
dan juga perbuatan kita. Kita selama ini mungkin masih memisah-misahkan antara ibadah puasa dengan ibadah yang lainnya, padahal hal itu terkait keutuhan dari pahala ibadah puasa kita itu, dengan menjaga lisan dari perbuatan berdusta, menggibah, kemudian fitnah, kemudian mencaci, menghina dan segala macamnya. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan seperti mengambil hak orang lain, kemudian perbuatan yang menyinggung atau mengganggu orang lain, sehingga ibadah kita ini utuh pahala puasanya dan diisi dengan berbagai macam ibadah lisan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz, seperti salawat, baca Quran, kemudian berzikir, kemudian mengajak orang dalam kebaikan. Nah, baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimin shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan lebih lanjut terkait dengan tema yang sangat penting ini, karena mudah bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa, tapi sangat sulit bagi kita untuk menjaga keutuhan nilai ibadah puasa itu sendiri. Untuk itu kita akan mendengarkan lebih lanjut agar puasa kita semakin utuh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tadi ada menyinggung terkait dengan perbuatan. Tadi kalau lisan begitu banyak ini, karena dosa lisan ini istilahnya Ustadz, lidah tak bertulang Ustadz, tapi bisa mencucuk lebih dalam daripada pedang Ustadz. Ya. Masya Allah, sehingga banyak agama banyak kali memberikan perhatian kepada dosa-dosa lisan nih Ustadz, kan? Dan perbuatan ini juga tidak kalah pentingnya, harus kita perhatikan Ustadz. Bagaimana cara kita nih Ustadz agar terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu yang mungkin kalau yang sering kita terjadi bagi kita, mungkin menyusahkan orang lain, bagaimana kita merugikan orang lain, bagaimana kita menyinggung orang lain, atau tadi sebagaimana Ustadz sampaikan, mencuri seperti itu, mengambil hak orang lain. Ini bagaimana Ustadz agar kita terhindar dari perbuatan seperti itu? Benar. Ada satu doa yang selalu kita mohon sebenarnya. Ketika di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami ke Ramadan. Sekarang kita sudah di Ramadan. Jadi jangan disia-siakan usia itu. Allah ijabah doa kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Jangan sia-siakan. Apalagi kita berpuasa dan itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi selain lisan, kita juga menjaga sikap perbuatan kita. Khususnya adik-adik pemuda nih. Di siang subuh, di pagi subuh itu. Ada istilah asmara subuh. Asmara subuh. Kadang-kadang mohon maaf nih, ketika kita pulang subuh nengok adik-adik kita yang berkumpul gitu kan. Mohon maaf, ini ada yang pakai short, ada yang buka aurat, ada yang bajunya juga tidak tertutupi dan lain sebagainya. Dalam hati kita, bagaimana puasa kita sih? Kita berpuasa tapi aurat kita tidak jaga dengan baik. Bahkan tidak sedikit yang membuat onar gitu. Ada yang main petasan, ada yang mungkin ugal-ugalan ketika dia melaksanakan puasa nih, tapi ngabut-ngabutan. Dan ini adalah hal yang merugikan orang lain. Sehingga kadang-kadang, mohon maaf, jangan gara-gara kita, yang pahala puasa kita juga habis, bisa-bisa orang juga bisa habis pahala puasanya karena kita. Gitu. Gitu. Dalam hati kita, anak siapa ini? Kan kata orang. Masa begini nggak dididik dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu yang harus kita perbaiki dalam ibadah. Tapi bagaimana supaya ibadah puasa itu sempurna? Kita bisa barengi dengan ibadah lain. Seperti meninggalkan itu semua. Tapi bagaimana kita bisa melaksanakan seperti bersedekah. Kemudian apalagi di waktu berbuka itu. Dianjurkan memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa khususnya. Jadi ada sekarang tradisi kita di Medan kan, setiap masjid itu, itu ada menyiapkan takjil berbuka. Jadi mohon maaf, ada misalkan musafir lewat, dia cari masjid. Ketika dia cari masjid, dia duduk di situ. Ternyata dihidangkan beberapa bukaan puasa, dia nikmati. Kata Rasulullah, siapa yang memberikan bukaan puasa itu, dimakan sama orang yang berpuasa ketika berbuka, dia dapat pahala, ditambah lagi pahala orang yang berpuasa itu. Tanpa mengurangi satu pahala pun. Jadi ini juga adalah satu hal yang bisa menambahi
agar supaya ibadah puasa kita itu sempurna. Jadi ayo bersedekah kita, apalagi dianjurkan Rasulullah berbagi di jalan gitu. Nanti ada yang bilang, nanti dia nggak puasa diambil, nggak ada masalah. Kita kasih saja gitu. Ya, tidak ada orang yang bersedekah itu, yang berinfak itu, tak ada yang membuat miskin itu, nggak ada. Jadi ada orang pernah hebat lah, mobil 3, rumah gedong gitu kan. Ketika dia miskin gitu, kita tanya, kenapa kau miskin? Dulu banyaknya hartamu, kebanyakan bersedekah aku. Nggak pernah itu. Tapi sebaliknya, ketika ada orang ekonominya yang sedang naik terus, ternyata ketika ditanya, kenapa rahasia rezeki Allah tambahkan kepadanya? Karena banyak bersedekah. Jadi Ramadan ini yang sangat dianjurkan kepada kita, ketimbang kita banyak kemana-mana, nggak ada pekerjaan yang teratur, bahkan bisa menyusahkan orang lain, nggak usah kita buat seperti itu. Apalagi ada hadis Rasul seperti ini. Mengqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan itu. Jadi banyak yang berpendapat ulama kita, salah satu mendirikan Ramadan itu adalah memperbanyak ibadah. Apalagi ibadah itu kadangkala hanya ada di bulan suci Ramadan. Seperti sholat tarawih. Sholat tarawih ini kan hanya ada di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan, mau kemana Wak? Sholat tarawih, mana ada tarawih di luar Ramadan? Hanya di bulan suci Ramadan. Jadi kita bisa memperbanyak amal. Ini tidak puasa nih, tapi di bulan Ramadannya, di malam harinya kita banyak tarawih. Cuman kadang-kadang begitulah, ada pula yang berkata, aku bingung ini, mana tarawih ini? Di sana 11, di sini 23 gitu kan. Jadi aku memang tak sholat. Masa yang tak sholat mempermasalahkan orang yang sholat gitu. Jadi ini adalah hal yang harus kita jaga dengan baik. Kalau bisa barengilah dengan ibadah lain. Kemudian ada tadarus tadi. Tadarus. Berkumpul 4-5 orang. Memperbaiki bacaan. Tapi kadang-kadang memperbaiki bacaan ini juga kalau bisa jangan emosi gitu kan. Apalagi di siang Ramadan. Wa ija kata, wa ija bukan wa ija, wa idza itu wa ija kata. Kau yang baca kata ya kan. Terakhir banyak seperti itu. Jadi kita juga menganjurkan kepada siapapun kita, ayo buat majelis-majelis habis subuh, pada tarawih. Ini adalah ibadah-ibadah yang membuat kita sehingga bisa kharaja min dzunubihi. Nanti akan dikeluarkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi ada istilah seperti ini. Bagaimana supaya ibadah puasa ini betul-betul bermakna buat kita. Ini yang harus kita jadikan sebagai satu dorongan dalam diri kita. Jangan ibadah yang tiap tahun puasa, tapi gini-gini aja gitu. Aku nggak juga berubah gitu. Bagaimana supaya tahun ini? Karena belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan ini. Apalagi kita tengok sekarang ini kan, kalau kematian itu ya selalu cepat sekali datang, nggak bisa bertemu. Selagi Allah mengijabah doa kita, Allah mengabulkan permintaan kita, wa balighna Ramadan, hari ini Ramadan kita. Sekarang bagaimana supaya kita bisa mengisi Ramadan ini dengan baik dan sempurna? Masya Yang Allah. harus bisa kita lakukan. Tentu ketika seseorang yang berdoa Allahumma balighna Ramadan, itu ungkapan dari hati yang terdalam seharusnya itu Ustaz ya. Bahwasanya dia kepingin ketemu dengan Ramadan. Jadi begitu ketemu nggak sia-sia nih Ustaz ya, nggak menyia-nyiakan Ramadan. Bahkan ada satu, mungkin sering kita dengar Ustaz menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Jika seandainya kata Rasulullah, kamu tahu apa Ramadan itu, mereka pasti akan menginginkan setiap bulan 1 tahun itu semuanya Ramadan. Nggak ada lagi Muharram, tak ada siapa. Ramadan. Karena Ramadan itu adalah sayyidus suhur, penghulu bulan. Jadi 12 bulan, kepala bulan itu adalah Ramadan. Jadi kita selalu minta bertemu Ramadan. Sekarang sudah Ramadan, mau ngapain gitu. Jadi beribadahlah. Man qama Ramadan, man shoma Ramadan. Ini kan dua hadis yang pangkalnya sama, tapi pangkalnya berbeda, ujungnya sama. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan Ramadan dengan keimanan, keikhlasan, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita banyak dosa dong. Tak ada manusia yang tidak berdosa gitu.
Kemudian Ramadan itu adalah bulan yang selalu ditunggu. Kita selalu bilang kitab suci pasti Al-Quran, kota suci pasti Makkah, Madinah, bulan suci pasti Ramadan. Bukan bulan suci yang lain. Kita juga bisa nambahi ibadah-ibadah lain seperti umrah. Kita bisa ziarah ke makam Rasul, kita bisa beribadah di Makkah Al-Mukarramah. Kawan-kawan kita banyak yang berangkat. Mungkin dari Ustadz juga kan? Banyak berangkat ke sana. Artinya ini adalah merupakan satu ibadah bagaimana supaya ibadah puasa itu sempurna. La'allakum tattaqun. Dari puasa itu tujuannya adalah bagaimana supaya bertakwa. Masya Allah. Al-Faqih Abu Lais. Mohon ditahan Ustadz terkait dengan kisah dari Al-Faqih Abu Lais setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan kisah hikmah dari Al-Faqih Abu Lais dari Al-Ustadz kita nanti. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Kita tadi telah mendengarkan begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan bagaimana seharusnya kita menjaga nilai puasa kita dengan maksimal. Justru sangat banyak sekali hal-hal yang harus kita hindari, yang harus kita jaga. Kemudian banyak sekali hal-hal yang harus kita isi, harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini supaya ibadah kita ini benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi sempat terputus terkait dengan kisah dari Al-Faqih Abu Lais yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Apa hikmah dan mutiara yang akan kita petik dari kisah yang akan disampaikan Ustadz tadi terkait dengan Al-Faqih Abu Lais, kira-kira bagaimana ini Ustadz? Kata Al-Faqih Abu Lais bahwa orang yang bertakwa, karena puasa itu tujuannya adalah takwa. Baik. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjaga anggota tubuh. Seperti lisan, telinga, mata, kaki, tangan, kelamin, dan hati. Jadi itulah orang yang bertakwa. Dan ini adalah merupakan satu hal yang selalu kita kendalikan ketika di siang Ramadan. Kita jaga mata kita jaga telinga, kita jaga tangan kita tidak mengambil. Tapi bagaimana tangan itu bisa memberi? Kemudian kita tidak melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Jadi kata Al-Faqih Abu Lais, itulah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bisa menjaga anggota tubuhnya itulah orang yang bertakwa. Kemudian selain daripada ibadah sedekah, berinfak, kita juga bisa umrah, kemudian kita bisa baca Quran, kita bisa bermanfaat mengajarkan Quran, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Tak bisa kita belajar, tak bisa mengajar belajar, tak bisa juga dengarkan orang baca Quran, tak bisa juga kita cintai Quran. Wala takun khamisan, kata Rasul, jangan kamu menjadi orang yang kelima, tak mau mengajar, tak mau belajar, tak mau mendengar, tak mau mencintai. Fatahlik, maka Allah akan celakakan kamu. Kemudian satu hal juga kita perbaiki dari ibadah puasa ini, agar supaya bertambah baik dan sempurna dan betul-betul mendidik. Karena begini, manusia tadi ini banyak dosa. Bagaimana supaya pahala puasa itu tak berkurang dan dosa kita bisa terampuni? Pernah ada satu ungkapan begini, manusia ini ibaratkan seperti satu pakaian. Ini kan pakaian yang kita pakai ini, kita jaga kebersihannya, kesuciannya. Bahkan hujan lebat berteduh kita supaya jangan basah, jangan kotor. Begitu hujan reda tergenang air, kemudian kita jaga bagaimana supaya tidak kotor. Ternyata manusia baharu dan kotor juga pakaian ini. Bagaimana proses mengembalikan pakaian ini supaya kembali bersih dan suci? Banyak proses. Pertama, pakaian itu akan dimasukkan ke dalam ember, disatukan dengan pakaian-pakaian lain. Kemudian dikasih deterjen, direndam, dibiarkan 1 jam, diangkat. Udah bersih? Belum. Kucek lagi. Diburus lagi. Bahkan ada sampai dibanting-banting lagi. Bagaimana proses itu? Kemudian sampai ada seorang anak ketika dia pulang kelaparan dari sekolah, dia langsung tengok omaknya sedang memasak, dibukanya dandang. Tengoknya, mak babat apa nih mak? Besar kali mak. Bukan babat tuh nak, itu anduk ayah kau.
Saking kan kotornya tadi, tak pernah dicuci, bagaimana direbus lagi. Jadi ini adalah proses-proses bagaimana mengembalikan supaya kita pakaian itu bersih dan suci. Akhirnya dibilas, diremas, dijemur di bawah panas matahari. 1 harian cuaca bagus, kering pakaian tuh, ditanya, sudah bersih? Sudah. Sudah suci? Sudah. Tapi belum bisa dipakai. Dicokkan lagi besi, dipanaskan baru digosok, dilipat dengan rapi, baru dimasukkan ke lemari. Barulah dikatakan pakaian itu kembali bersih dan suci. Begitulah kita. Kita nih banyak dosa. Kita ini kotor. Bagaimana proses mengembalikan? Itulah Ramadan. Di Ramadan inilah kita direndam, kemudian dibilas, dijemur. Semua proses ini kita alami di bulan suci Ramadan ini. Jangan sia-siakan Ramadan itu. Artinya bagaimana nanti ketika kita di hari fitri, kayauma waladathu ummuh, seperti kita lahir dari perut ibu kita. Inilah harapan kita. Bagaimana supaya kita bersih dan suci. Itulah Aidil Fitri. Aid kembali, fitri artinya suci. Kembali kepada kefitrian. Berarti kalau ada kata-kata kembali, kita pernah mengalami itu. Kembali kepada suci berarti kita pernah suci. Kapan kita suci? Kullu mauludin yuladun ala fitrah. Tiap-tiap bayi yang baru lahir ke muka bumi ini adalah suci. Itulah harapan kita. Jangan puasa itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi bagaimana supaya puasa ini betul-betul kita bisa mengajarkan seperti misalnya kejujuran. Kan di siang Ramadan itu ketika kita berada di satu bilik, nggak ada CCTV, tidak ada orang di sekitar kita, ada satu gelas air di hadapan kita, kita minum, nggak berani kita. Kenapa? Tapi tak ada orang, ada CCTV. Kita yakin dan percaya, walaupun tidak ada orang di sekitar kita, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan. Berarti salah satu tarbiyahnya puasa, bagaimana supaya kita bisa berlaku jujur. Contoh, timbangan nih, kita jualan nih. Timbangan ini kan tidak menghadap ke pembeli. Tapi kita kurangi sedikit, Allah melihat apa yang kita perbuat. Aku puasa nih, ini soim, aku puasa. Sehingga aku tidak melakukan hal-hal yang tak baik. Inilah tarbiyah itu. Baik. Jadi disinilah kita semuanya perbaiki. Bagaimana supaya puasa itu agar puasa yang dapat menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa seperti kata Abu Lais di awal tadi. Masya Allah. Tadi Ustadz sampaikan bahwa itulah mungkin sebabnya Ustadz ya, ketika kita berpuasa itu melatih kita untuk bersikap jujur karena Allah Maha melihat. Ya. Sehingga kita tidak akan mau berkata-kata yang tak baik, kemudian kita tidak mau berbuat yang tak baik. Itulah kunci. Tapi kebanyakan sekarang nih Ustadz kan dia berpuasa, begitu berbuka dia kembali melakukan hal-hal yang tak baik tersebut. Ini bagaimana ini? Ya, memang begitulah tantangan. Kadangkala sudah kita perbaiki, tapi habis puasa tadi berbuka balik lagi dia. Jadi ini memang manusianya. Tapi paling tidak di puasa itu sudah merupakan satu pelajaran. Jadi terapkanlah di luar bulan suci Ramadan itu. Jadi nanti makanya Syawal itu kan artinya peningkatan gitu. Apa yang dilatih di sini ditingkatkan di bulan Syawal. Bahkan di Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Karena memang inilah proses memang. Baik. Masya Allah. Tadi terkait dengan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat, kam min saim, ada rubba saim, banyak yang tidak yang sia-sia puasanya. Tadi Ustadz menyampaikan mungkin akibat karena tidak menjaga lisan, tidak menjaga perbuatan. Ini Ustadz. Apakah orang yang seperti ini ketika dia kan berpuasa tapi dia menjadi puasa yang sia-sia? Apakah orang yang seperti ini karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia kurang mempelajari tentang ilmu-ilmu Allah seperti ilmu tauhid ini Ustaz? Mohon ditahan Ustaz. Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saiman saimat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan tausiah yang akan menggugah hati kita kembali untuk senantiasa menjaga puasa dengan kualitas yang terbaik. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih duduk di depan layar kaca televisi menanti program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah kita tidak terasa sudah berada di segmen yang terakhir, dan insya Allah sesaat lagi kita akan menanti waktu berbuka puasa. Masya Allah luar biasa, dan insya Allah sangat senang dan bahagia menanti waktu berbuka yang sangat penuh barokah. Sembari kita menunggu waktu berbuka, kita akan kembali mendengarkan tausiah yang insya Allah lebih menggugah hati kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ustadz tadi Ustadz menyampaikan bahwa sangat menentukan bahwa ibadah puasa ini menjaga keseluruhan, bukan hanya lapar, bukan hanya haus kan Ustadz. Ustadz tadi sempat saya pertanyakan Ustadz, apakah karena seseorang tersebut belum mengenal Allah sehingga dia berpuasa hanya lahirnya saja Ustadz, dia tidak batinnya belum, bagaimana Ustadz? Ya, seruan puasa ini Al-Baqarah 183, hampir semua kita hafal firman Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini hanya bisa dilakukan orang yang beriman. Mohon maaf. Ada seseorang kakek-kakek, dia kurus gitu, usianya sudah tua, dia narik becak kita bilang. Di siang Ramadan bercucuran keringatnya. Ketika ditanya puasa kayak, insya Allah masih puasa. Tapi mohon maaf, ada orang yang kekar, kuat tenaganya, besar badannya, tapi nggak puasa di siang Ramadan. Kenapa? Karena tidak terpanggil dengan ayat Allah ini. Kemudian rukun puasa itu kan dua, ada niat, ada imsak. Niat ini kan kekuatan niat kepada Allah. Nawaitu shoma ghadin, ketika sudah niat kita puasa, maka bedalah orang yang berpuasa dengan orang yang tidak puasa, yang tidak sarapan, yang tidak makan. Misalkan di luar Ramadan, ketika kita habis subuh aktivitas jam 10 belum sarapan, mungkin kurasa udah meraba-raba jalan kita, kok pitam mataku ya, karena belum makan gitu. Tapi ketika puasa dia pasang niat, maka kekuatan niat itu luar biasa. Jangankan sampai jam 10, jam 2, jam 3, sampai berbuka kita tahan tak makan tak minum. Kenapa? Karena kekuatan keyakinan kepada Allah, bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita sebagai hamba. Kemudian ketika puasa, ingat dong, kita kan beriman nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apapun yang kita lakukan. Makanya puasa tadi itu menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tak baik. Ketika kita mau berdusta, Allah tahu. Ketika kita mau minum tadi tak ada orang, Allah melihat gitu. Malaikat mencatat gitu. Makanya itu adalah tarbiyah, pendidikan kepada kita bagaimana supaya kita menjadi orang yang baik. Makanya harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita selalu menganggap dalam hati ini, apapun kulakukan pasti nampak Allah. Jadi jangan menganggap Allah tak ada gitu. Makanya puasa itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang beriman. Iman kemudian takwa. Masya Allah Ustadz, waktu kita ini semakin berakhir. Ustadz, mohon untuk kalimatul ikhtitam, kalimat penutup terkait dengan tema kita agar pemirsa semakin tergugah ini Ustadz melaksanakan ibadah dengan kualitas yang terbaik. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Allah ijabah doa kita, kemudian sampai ke Ramadan tahun ini. Di Ramadan ini apa yang mau kita buat? Tak ada lain, ibadah. Di siang Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamah, bulan yang diwajibkan kepada kita berpuasa. Puasa ini jangan sampai sia-sia. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Apalagi dari lisan kita yang keluar. Jangan pernah kita berdusta, berbohong, mengadu domba, menggibah, memfitnah, mengejek-ejek. Padahal Allah sudah ingatkan, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan kau pikir orang saja yang salah, kau ejek-ejek orang. Belum tentu orang yang kau ejek-ejek itu lebih baik daripada kamu yang mengejek-ejek. Bisa saja kita mengejek-ejek ini lebih buruk daripada dia. Jangan. Kemudian kita bisa menjaga perbuatan kita. Apapun perbuatan yang dilarang, diharamkan, apalagi jagalah ketika berpuasa. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hilangnya pahala puasa.
ketika kita berpuasa. Tapi bagaimana kita bisa sebaliknya melaksanakan puasa dengan baik. Kita tidak hanya menjaga tak makan tak minum. Makanya dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin diceritakan di situ bahwa ada 3 tingkatan puasa, ada shaumul awam, ada khawas bil khawas. Kita tidak hanya menjaga tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tapi kita juga harus bisa menjaga bagaimana supaya tidak hilang pahala puasa kita. Lakukanlah hal-hal yang bisa memperbaiki amal puasa kita dengan baik, seperti bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa mengajak orang, paling tidak baca Quran. Timbang bercakap yang lain-lain, lebih bagus kita gunakan lisan ini untuk baca Quran, untuk mengajak kebaikan, kemudian untuk berzikir, untuk beristighfar dan bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini adalah ibadah yang terbaik daripada Amin ya yang rabbal sebelumnya. alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin, amin. Kemudian diberikan kemudahan dalam amanah dan tanggung jawab sebagai Ketua LPTQ Medan ya Ustadz, insya Allah. Kirim salam sama keluarga Ustadz, insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Amin. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin kita melakukan hal yang dibenci Allah sementara Allah melihat kita? Bagaimana mungkin kita melakukan hal yang dilarang Allah sementara Allah menyaksikan kita? Tarbiyah dari puasa bahwa kita diawasi, dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebulan penuh kita dapat menjaga segala sesuatunya dari hal-hal yang tidak diinginkan dan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpindah kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.